Penjaga malam di pos ronda. Aku bukan tipe orang yang mudah takut. Selama ini, aku tinggal di kota kecil di Jawa Tengah, di mana kehidupan malamnya lebih banyak diisi suara jangkrik daripada klakson mobil. Tapi sejak aku pindah ke rumah kontrakan baru di ujung gang, ada satu hal yang mengusik pikiranku. Pos ronda di ujung jalan. Pos ronda itu kecil saja, setinggi dada orang dewasa, berdinding papan kayu yang sudah mengelupas. Di siang hari, tempat itu tampak biasa. Hanya gubuk reyot dengan bangku bambu dan satu lampu bohlam menggantung. Tapi kalau malam tiba, bentuknya berubah. Bayangan pepohonan jatuh di dindingnya, dan suara angin yang lewat membuat atap sengnya berderak pelan seperti bisikan. Malam itu, Ketua RT memintaku ikut jaga ronda. Katanya, beberapa kali warga kehilangan sandal dan helm di teras rumah. Cuma maling kecil, tapi tetap harus dijaga. Katanya sambil menyerahkan jadwal ronda padaku. Jujur, aku tidak keberatan. Kupikir ronda malam bisa jadi cara bagus berkenalan dengan tetangga baru. Jam menunjukkan pukul 11:45 malam saat aku keluar rumah. Gang sempit itu sunyi, hanya suara sandal jepitku memecah keheningan. Lampu jalan di ujung gang berkedip, cahaya kuningnya redup, seperti lilin sekarat. Di udara ada bau tanah basah, mungkin karena hujan sore tadi. Pos ronda tampak kosong ketika aku tiba. Di meja bambu, ada termos kopi, 2 gelas, dan sebatang rokok yang masih berasap di asbak. Halo, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Kupikir mungkin mereka sedang keliling. Beberapa menit kemudian, seseorang muncul dari arah gang belakang. Lelaki parubaya, berkaus lusuh dan berjaket hitam. Wajahnya kurus, tapi ramah. Baru pindah ya? Katanya sambil duduk. Aku Pak Wito. Biasanya yang jaga 4 orang. Tapi malam ini cuma kita berdua. Aku mengangguk, duduk di sebelahnya. Kami mengobrol ringan tentang cuaca, tentang maling sandal yang katanya tidak pernah tertangkap, dan tentang suara aneh yang kadang terdengar dari selokan di dekat pos. Suara kayak apa? Tanyaku. Kayak orang nyeret besi. Kadang jam 2, kadang jam 3. Tapi kalau dilihat, nggak ada siapa-siapa. Jawabnya santai sambil menyalakan rokok. Aku tertawa kecil. Mungkin tikus besar, Pak. Dia ikut tertawa, tapi dengan tatapan yang tajam. Sekitar jam 12:30 malam, angin malam mulai kencang. Lampu bohlam di pos ronda berayun, menebar bayangan bergerak di dinding kayu. Kami diam mendengarkan. Suara jangkrik lenyap entah kemana, berganti dengan bunyi halus dari kejauhan. Seperti logam diseret di atas jalan semen. Aku menatap Pak Wito. Dia balik menatapku. Dengar juga ya, katanya pelan. Aku mengangguk. Suara itu makin jelas, mendekat dari arah tikungan. Kami berdiri. Pak Wito mengambil senter, menyorotkan cahaya ke jalan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon pisang bergoyang di terpa angin. Suara itu berhenti tiba-tiba. Hening lagi. Kami duduk. Kopi di termos sudah dingin. Beberapa menit berlalu tanpa bicara. Sampai akhirnya aku merasa sesuatu aneh. Bau amis samar tercium di udara, seperti karet bercampur darah kering. Aku menatap sekitar. Asal baunya tidak jelas. Kadang terasa di sebelah kanan, kadang dari belakang pos. Pak, nyium bau gak enak gak? Tanyaku. Dia menatap kosong ke arah jalan.
Kalau itu hiraukan saja. Nada suaranya datar, berbeda dari sebelumnya. Kupikir mungkin dia lelah. Jam menunjukkan pukul 1:07 dini hari ketika suara lain muncul. Kali ini seperti langkah kaki di atas jalan semen. Pelan tapi ritmis. Kami serentak menoleh ke arah jalan. Di ujung tikungan terlihat bayangan seorang berjalan perlahan. Aku menajamkan pandangan. Seorang pria, mungkin, mengenakan pakaian gelap. Tapi langkahnya ganjil, tidak seimbang. Seperti menyeret satu kaki. Warga ronda juga ya? Tanyaku spontan. Pak Wito tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus. Wajahnya kaku. Sosok itu terus berjalan ke arah kami. Cahaya lampu jalan yang redup hanya menyingkap sedikit detail. Bahunya bungkuk, tangannya panjang menjuntai, dan kepalanya sedikit miring ke satu sisi. Aku menelan ludah. Pak, dia siapa? Pak Wito berdiri mendekatiku, lalu berkata pelan, "Jangan disapa." Aku mengernyit. Kenapa? Pokoknya jangan. Sosok itu kini tinggal 10 meter dari pos ronda. Aku bisa mendengar suara kakinya yang diseret di atas jalan. Senter Pak Wito menyala. Tapi saat cahaya menyorot ke arah sosok itu, jalan tiba-tiba kosong. Hilang, seolah orang itu menguap di udara. Aku membeku. Pak, tadi Pak Wito menatap jalan itu lama, lalu mematikan senter. Kalau kau mau tetap tinggal di sini, jangan keluar rumah lewat jam 2. Nada suaranya dingin. Setelah itu, dia berdiri, mengambil rokoknya dan berkata, "Aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa, jangan ditinggalkan posnya." Dia pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian di pos ronda yang kini hanya diterangi bohlam redup. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku mencoba menenangkan diri. Kupikir mungkin halusinasi, mungkin bayangan dari lampu jalan yang berkedip. Tapi ketika aku menoleh ke meja, gelasku yang tadi penuh kopi sekarang kosong. Dan di sebelah gelas itu ada jejak tangan basah. Aku menatap jejak tangan itu lama, basah, samar, tapi jelas berbentuk telapak tangan orang dewasa. Kupikir mungkin embun atau air tumpah, tapi air dari mana? Termos kopi tertutup rapat, meja kering. Kupaksakan untuk tidak memikirkan hal aneh. Kupindahkan gelas itu ke pinggir meja dan duduk lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku diam, semakin aku sadar kalau pos ronda itu terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya bunyi detak jam dinding butut di tiang pos. Setiap detik terasa seperti jarum jam menusuk nadi. Sekitar pukul 1:45, aku mendengar sesuatu. Pelan, jauh, tapi jelas. Suara besi diseret lagi, sama seperti sebelumnya. Kali ini bukan dari arah jalan depan, tapi dari belakang pos, arah selokan besar yang gelap. Aku berdiri, menyalakan senter di ponsel, menyorot ke belakang. Gelap, kabut tipis menggantung di atas tanah. Pohon bambu di belakang pos bergerak perlahan, menimbulkan suara gesekan halus seperti orang berbisik. Aku menyorot lebih jauh. Di antara batang bambu, ada sesuatu yang berkilat. Sebuah rantai panjang, basah, berkarat. Salah satu ujungnya menempel di tanah dan ujung lainnya, aku bersumpah aku melihatnya,
bergerak sendiri, menyeret sesuatu ke arah parit. Suaranya nyaring. Aku mundur satu langkah. Nafasku mulai berat. Pak Wito, panggilku spontan, berharap dia belum benar-benar pergi. Tidak ada jawaban. Yang ku dengar hanya suara rantai itu berhenti, lalu bunyi tawa pendek. Suara laki-laki, berat dan kasar, seolah berasal dari dalam tanah. Aku hampir lari, tapi sesuatu menahanku. Entah rasa penasaran, entah kebodohan. Aku mendekat 2 langkah, menyorotkan senter lebih kuat. Kini aku melihatnya jelas. Rantai itu melingkar di batang bambu, dan di antara gulungannya ada jejak kaki berlumpur, kecil tapi dalam, seperti baru saja meninggalkan tanah. Aku menelan ludah, mataku menangkap sesuatu lain, selembar kain tergantung di batang bambu. Putih kusam, robek di ujung, dengan noda hitam seperti jelaga. Aku menatapnya lama, sampai sesuatu di belakangku berderak keras. Aku menoleh cepat. Bangku bambu di pos bergeser sendiri, perlahan. Dan di atasnya, gelasku yang kosong tadi kini terisi penuh dengan cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau anyir. Aku tak berpikir lagi. Aku berlari keluar pos, menembus jalan gang menuju rumah. Tapi baru beberapa langkahku berhenti sendiri. Karena dari ujung gang, arah jalan besar, aku melihat seseorang berdiri. Sosok tinggi, memakai jaket hitam, diam, tidak bergerak. Cahaya lampu jalan yang redup menimpa wajahnya sebagian. Aku pikir itu Pak Wito. "Pak?" Suaraku bergetar. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatap. Dari jauh, aku bisa melihat satu hal aneh. Wajahnya miring, seperti sedang menunduk. Tapi makin lama aku perhatikan, makin jelas bahwa bukan menunduk. Lehernya miring, nyaris patah. Tubuhku kaku, keringat dingin membasahi tengkuk. Aku mundur perlahan, tapi saat mataku masih menatapnya, sosok itu mulai bergerak. Langkahnya lambat, tapi setiap langkah membuat bunyi seperti rantai diseret. Aku berbalik dan berlari sekencang mungkin menuju rumah. Napasku tersengal-sengal, tapi entah kenapa rasanya langkahku berat, seperti tanah di bawahku menahan. Aku sampai di depan pagar. Ku tarik pintu pagar, tapi engselnya macet. Aku menoleh, gang kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku menatap ke ujung jalan sekali lagi. Tidak ada sosok itu. Tapi di bawah lampu jalan, aku melihat rantai berkarat, tergeletak di tanah membentuk lingkaran besar. Aku masuk ke rumah dengan napas tersengal. Istriku sudah tidur di kamar. Aku tak ingin membangunkannya. Tapi ketika aku masuk kamar, sesuatu membuat darahku berhenti mengalir. Di meja samping tempat tidur, tempat seharusnya hanya ada jam weker dan buku, ada gelas yang sama dari pos ronda, masih penuh dengan cairan hitam. Dan di sampingnya, sebatang rokok menyala perlahan, mengeluarkan asap tipis. Rokok merek yang sama dengan yang dihisap Pak Wito. Aku tertegun. Kupandangi asap itu naik perlahan ke langit-langit kamar. Lalu dari arah luar jendela, samar-samar, terdengar suara orang berbicara. Satu kalimat pendek, berat, seperti berasal dari bawah tanah. Giliranku jaga malam ini. Bohlam kamar berkedip. Rokok di meja padam sendiri. Dan entah dari mana, bau amis itu muncul lagi. Lebih kuat dari sebelumnya.
Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di kursi menatap gelas berisi cairan hitam yang masih diam di meja. Bau amisnya menusuk hidung, seperti besi berkarat bercampur darah. Kupikir untuk membuangnya ke wastafel, tapi ketika aku berdiri dan menyentuh gelas itu dingin sekali, seperti baru keluar dari lemari es, dan jelas bukan punyaku. Kutinggalkan gelas itu di meja dan keluar kamar. Jam dinding ruang tamu menunjukkan pukul 2:10 dini hari. Rumahku hening, hanya suara detak jam yang terdengar. Aku menyalakan TV untuk mengalihkan pikiran, tapi salurannya hanya menampilkan gangguan sinyal. Layar bergaris dengan suara gemertak aneh, seperti rantai beradu. Kudiamkan, tapi di sela-sela suara gangguan itu, samar-samar aku dengar suara napas. Bukan dari TV, dari arah pintu belakang. Pelan-pelan aku menoleh. Pintu belakang rumahku sedikit terbuka, seperti ada yang baru saja keluar atau masuk. Lampu dapur masih menyala, dan di lantai kulihat jejak kaki berlumpur, kecil, dalam, menuju ke arah kamarku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Kupaksa kakiku melangkah ke dapur. Jantung berdentum keras. Pintu belakang terbuka lebih lebar, dan dari luar terdengar suara rantai diseret pelan. Kudekatkan wajahku ke celah pintu, menatap pekatnya halaman belakang yang diselimuti kabut. Senter ponselku kugunakan, tapi cahayanya hanya menembus beberapa meter. Dan di situ, di dekat sumur tua, aku melihat sesuatu bergerak. Awalnya kukira itu orang, tapi kemudian aku sadar, sosok itu terlalu tinggi. Kakinya tidak menapak tanah dengan benar, seperti tergantung. Tangannya menjuntai panjang, rantai berkarat melilit di pergelangan tangannya, dan kepalanya miring ke kanan, seolah tulang lehernya patah. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya seperti wajah Pak Wito, tapi kulitnya pucat abu-abu, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes cairan hitam sama seperti yang ada di gelasku tadi. Aku terhuyung mundur, menabrak meja makan. Gelas di atasnya jatuh dan pecah. Sosok itu berhenti bergerak, lalu perlahan menatap ke arahku. Aku tahu, karena meski matanya kosong, aku bisa merasakan tatapannya. Jangan tinggalin posnya. Suaranya berat bergetar, seperti keluar dari tenggorokan rusak. Aku berlari ke kamar menutup pintu dan mengunci dengan tangan gemetar. Dari balik pintu, aku mendengar langkah pelan di koridor rumahku. Suara rantai menyeret mengikuti langkah itu. Aku menarik napas, menahan agar tidak bersuara. Tapi lalu terdengar sesuatu dari luar jendela kamarku. Ketukan pelan 3 kali. Lalu suara dari luar, tenang, datar, dan sangat dekat. Giliranmu ronda malam ini. Bohlam kamar bergetar, lalu mati seketika. Gelap total. Hanya napasku yang terdengar, tercekat dan patah-patah. Dalam kegelapan itu, ku dengar sesuatu bergerak di sudut kamar. Suara langkah kecil, bukan dari lantai, tapi dari langit-langit. Sesuatu merayap pelan di atas kepalaku. Papan kayu kamar berderit, dan debu jatuh di bahuku. Aku menatap ke atas, dan tepat di antara dua papan langit-langit, aku melihat sepasang mata menatapku. Kosong, hitam, tidak berkedip. Aku menjerit, berlari keluar kamar, menabrak pintu depan hingga terbuka lebar.
Udara malam yang dingin menyambutku, tapi di luar, langit masih hitam. Tidak ada tanda fajar. Padahal, jam di ponselku menunjukkan 4:30 pagi. Aku berlari ke arah pos ronda, entah kenapa. Mungkin karena pikiranku kacau, mungkin karena suara rantai di belakangku semakin dekat. Pos ronda tampak seperti sebelumnya. Bolamnya masih menyala redup, termos kopi masih di meja, dan di bangku ada seseorang duduk. Kupikir itu Pak Wito lagi. Aku hampir menangis lega. Tapi ketika sosok itu menoleh, aku melihat diriku sendiri. Aku yang duduk di bangku itu. Aku yang menatap lurus ke arah jalan dengan mata kosong. Dan di meja depannya, di depanku, terdapat gelas kopi hitam yang mengepul hangat. Dunia sekitarku berputar. Aku mundur, jatuh berlutut. Dadaku sesak. Tapi dari arah belakang, seseorang menepuk pundakku pelan. Aku menoleh. Sosok tinggi dengan leher pat itu berdiri di sana, tersenyum tipis. Lalu menunjuk pos ronda sambil berbisik pelan. Sekarang giliranmu. Seketika pandanganku gelap. Aku terbangun saat matahari sudah tinggi. Pos ronda ramai dengan warga. Mereka bilang aku pingsan di sana sendirian. Tidak ada tanda-tanda Pak Wito. Tapi waktu aku ceritakan semuanya, mereka saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata dengan nada hati-hati, "Nak, Pak Wito udah meninggal 3 tahun lalu. Di pos itu juga." Mereka bilang dia dulu tewas tersambar petir waktu ronda malam sendirian. Mayatnya ditemukan dengan rantai terbelit di tangan. Dan gelas kopi di depannya masih penuh. Sejak hari itu, aku tak pernah lewat gang itu malam-malam. Tapi kadang, kalau aku pulang lewat jalan lain dan menoleh ke arah pos ronda, aku masih bisa melihat bayangan seseorang duduk di dalam, memegang gelas kopi sambil mengawasi jalan. Dan entah kenapa, setiap kali aku menatapnya lebih lama, sosok itu tersenyum. Giliranmu jaga malam ini.